menuju keesaan, tubuh mempelaimu. Sekali lagi. Jadikan kami sekawanan dombamu yang mengenal suara, mengerti kehendakmu, selalu disatukan dalam kasih-Mu, menuju keesaan, tubuh mempelaimu. Baik, kita akan segera mulaikan ibadah doa penyembahan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang dapat mengikuti kebaktian secara langsung dan juga melewati siaran tunda oleh sebab gangguan pada jaringan listrik kita yang sejak tadi masih belum bisa normal. Bapak Ibu yang bisa mengikuti kebaktian ini bersama istri, saya sampaikan bagi kita semua salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, dan selamat sore semuanya. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan yang besar, kita nikmati, dipelihara, kita diberi kuat sehat, panjang umur untuk mengerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Baik, kita nyanyikan nyanyian rohani nomor 1, Mulia Sembah Raja Mulia. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Oh mulia, Sembah Raja mulia dari surga datang untuk senap umatnya. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja mulia. Sembah Raja mulia. Kita berdiri semua. Haleluya. Kita menghadap Sang Raja segala raja. Haleluya. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Oh mulia, sembah Raja mulia dari surga, dari surga datang untuk senap umatnya. Dipuji, kita angkat tangan kanan kita. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, mulia
muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Kur, dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, dan segala penyembahan hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Tuhan pencipta segala sesuatu, Tuhan yang memiliki segala kehidupan ini. Engkau yang segera datang kembali untuk kedua kalinya. Waktunya sudah semakin dekat Tuhan. Kepadamu kami percaya, mempercayakan hidup ini Tuhan. Kepadamu kami beribadah, melayani, menjadi imam-imam dan raja-raja untuk menembus kerajaan 1000 tahun damai sampai Yerusalem yang baru. Terima kasih sebabnya kami beribadah pada petang hari ini kepadamu. Sucikanlah hidup kami semua Tuhan. Perdamaikan kami, ampuni semua cacat celah dosa-dosa kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Sidang jemaat dimanapun berada yang dapat mengikuti kebaktian ini, baik siaran langsung, siaran tunda, Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami semua. Urapan roh-Mu yang suci mengurapi kami semua. Sejak pujian yang akan kami persembahkan sampai kepada firman Tuhan diberitakan di tengah-tengah kami, yang menjadi landasan kami di dalam menyembah kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Segala pekerjaan kuasa iblis setan mau mengganggu kebaktian kami, segala bentuk sabotase kami hancurkan semua dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, Tuhan menolong kami. Biarlah ibadah pelayanan kami pada petang ini adalah suatu korban santapan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Kami tahbiskan ibadah doa penyembahan ini dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian rohani nomor 163, Kerajaanmu Datanglah. Nyanyian rohani 163. Kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga.
Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kembali. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Haleluya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan kembali nyanyian rohani 143. Nyanyian rohani 143, sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain Tuhan. Tiada lain, tiada lain.
tiada lain Tuhan. Haleluya. Ya Allahku, besar kuat, tinggikan namamu ya Tuhan. Haleluya. Tinggikan namamu ya Tuhan. Oh, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasamu. Tiada lain, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Tiada lain seperti Engkau, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasamu. Haleluya, haleluya. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasamu. Haleluya. Segala puji syukur, hormat dan kebesaran hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan nyanyian Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Haleluya. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji, malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Oh haleluya, 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 haleluya. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku Yesus disanjung dari hati yang paling dalam. Haleluya, haleluya. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung. Malaikat puji Dia. Haleluya, haleluya. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung. Malaikat puji Dia. Oh haleluya, haleluya. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Haleluya. Segala puji syukur bagi nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi landasan kita yang benar dalam kita menyembah Tuhan pada petang hari ini. Nyanyian rohani 200, Yesus dalam namamu ku bertelut. Kita bersama kembali berdiri. Yesus dalam namamu ku bertelut. Yesus dalam namamu ku bertelut. Yesus dalam namamu ku bertelut dan mengaku Kaulah Tuhan. Yesus, Yesus dalam namamu ku bertelut. Yesus dalam namamu ku bertelut. Yesus dalam namamu ku bertelut dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus. Kaulah Allah. Lewat rohmu dalamku, ku lihat kuasamu. Haleluya, haleluya. Kaulah Kristus. Kaulah Allah. Lewat rohmu dalamku, ku lihat kuasamu. Sekali lagi, Kaulah Kristus. Kaulah Kristus. Kaulah Allah. Lewat rohmu dalamku, ku lihat kuasamu. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan bagi kami sekarang ini, Tuhan. Nyatakanlah apa yang menjadi kehendak-Mu dan kerinduan hati-Mu bagi kami semua dalam kami menjalani kehidupan akhir zaman yang penuh mara bahaya, kecelakaan, kegoncangan-kegoncangan yang terasa semakin keras hari-hari ini. Beban-beban kehidupan terasa semakin berat. Jangan biarkan kami tanpa firman, hidup tanpa penyertaan Tuhan. Dipastikan kami gagal dan hancur bersama dunia ini, Tuhan. Sebabnya berfirmanlah Tuhan, urapilah kami semua, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan benar, jelas dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayangnya Tuhan. Biarlah firman dan Roh Kudus nyata sebagai uluran tangan Tuhan Yesus yang berkuasa pada petang ini, menyucikan, mengubah, membaharui kami, melakukan mujizat dan keajaiban, melenyapkan bimbang, takut, khawatir dan kecemasan hari-hari ini, diganti dengan iman yang teguh, pengharapan yang kokoh kepadamu Tuhan, sehingga rencana Allah sampai atas kehidupan kami. Terima kasih, urapi seluruh jemaat Tuhan, baik yang bisa mengikuti ibadah secara langsung, secara virtual, siaran langsung, siaran tunda, dimanapun berada, untuk mampu mendengar firman, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, sampai kami bisa menyembah kepada Tuhan, merendahkan diri serendah-rendahnya di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk mendapatkan pertolongan, mendapatkan pemeliharaan yang ajaib.
Terima kasih, kami hanya debu tanah liat, tidak punya kelebihan apapun, tidak punya kekuatan Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kuasa-kuasa setan iblis lewat roh jahat, najis, roh ngantuk, keras hati, roh main-main, roh-roh tidak percaya akan firman-Mu, roh-roh kurang ajar dan lain-lain mau mengganggu kami. Kami usir pergi semua dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali melanjutkan pengajaran firman penggembalaan dalam pengajaran Wahyu pasalnya yang ke-16 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-7 yang terkait dengan pengajaran tabernakel. Dan kita sudah berada pada pengajaran tentang pintu kemah suci yang punya dua pengertian. Yang pertama, pintu kemah suci menunjuk kepada baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus dan dikuasai oleh Roh Kudus. Ini menjadi kebutuhan primer yang tidak bisa ditiadakan. Menghadapi keadaan zaman akhir, Roh Kudus yang dicurahkan sebagai penolong, sebagai Roh yang membimbing kita kepada seluruh kebenaran. Kita harus selalu cross check, selalu periksa diri, apakah Roh Kudus masih manunggal bersama kita, masih menyertai kita, sebab penyertaan Roh Kudus dikatakan menyertai kita selama-lamanya. Artinya sampai Wahyu 22 ayat 17 nanti. Roh Kudus bagaikan Eliezer yang akan membawa Ribka kepada Ishak, sama dengan Roh Kudus akan membawa kita kepada pribadi Kristus sebagai mempelai pria surga dalam segala kemuliaannya. Puji Tuhan. Arti yang kedua dari pintu kemah dengan 5 tiangnya menunjuk kepada panca indera manusia. Mengapa 5 tiang ini berbicara tentang panca indera? Berdasarkan kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, jika kita melihat dan menyimak dengan teliti tentang turunnya Roh Kudus pertama kali ke dunia, dalam istilah pengajaran adalah pencurahan Roh Kudus hujan awal. Kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus menyucikan dan menguasai panca indera manusia. Oleh sebab itu, pelajaran tentang 5 tiang pintu kemah suci secara spesifik, secara khusus memang menunjuk kepada panca indera manusia yang harus disucikan dan dikuasai oleh Roh Kudus agar menjadi pintu masuknya bagi Tuhan di dalam kekuatan firman Roh Kudus dan kasih-Nya Tuhan. Secara pelajaran teorinya, pintu kemah suci ini terbuat dari kayu penaga. Kayu penaga itu bicara daging manusia atau manusia darah daging, tetapi disalut
dengan emas murni, tabiat ilahi. Emas murni itu tabiat ilahi, tabiat sorgawi. Sekalipun alas-alasnya dari tembaga. Tembaga ini bicara penghukuman, artinya saudaraku, orang percaya, anak Tuhan, hamba Tuhan sudah harus menang terhadap dosa-dosa, kuasa-kuasa kegelapan. Itu tembaga, itu menjadi alas. Menjadi alas itu bicara tentang penghukuman. Jadi kita bebas atau kita mengalami kemenangan lewat kuasa Roh Kudus. Memang ini pengajaran sangat dalam. Sebetulnya tidak bisa disampaikan dengan tergesa-gesa karena memang sangat dalam. Tetapi saya mohon hikmat dari Tuhan dalam segala keadaan ini. Hikmat Tuhan dialirkan untuk menyampaikan firman Tuhan secara komprehensif agar sidang jemaat Tuhan bisa memahami. Puji nama Tuhan. Kelima tiang itu, jika kita lihat Kisah Rasul pasal 2, maka kita dapat memetik pelajaran. Yang pertama-tama, indera yang disucikan adalah pendengaran atau telinga. Telinga bagi tubuh untuk mendengar suara bunyi, suara bagi jiwa untuk mengingat apa yang sudah kita dengarkan, dan bagi roh untuk percaya. Ini penting, iman ini dirangsang atau iman itu timbul dirangsang lewat banyak mendengar firman. Roma 10 ayat 17. Jadi kita harus memberi telinga jasmani kita banyak mendengarkan pembukaan firman supaya tumbuh iman yang benar kepada Tuhan. Sebab ada banyak orang beriman, maaf, tidak untuk menjas menghakimi, tetapi imannya tidak benar. Karena iman yang diperoleh bukan dari mendengar firman. Mungkin saja karena iman keturunan, karena keturunan. Iman karena keturunan. Kakek nenek buyutnya Kristen, bapak ibunya Kristen, otomatis waktu anak itu lahir, ya menjadi Kristen tanpa pengetahuan yang baik tentang pribadi Tuhan Yesus. Yang penting percaya kepada Yesus menjadi Kristen. Ini kategori yang pertama. Kategori yang kedua, mungkin saja menjadi Kristen karena sesuatu, mungkin lewat pernikahan, perkawinan, ya daripada ribut lebih baik satu pihak mengalah untuk menjadi Kristen juga, tidak disertai dengan pengetahuan yang baik tentang kekristenan itu sendiri. Tidak jarang rumah tangga semacam ini, saudaraku, sebetulnya adalah kehidupan yang fondasi keimanannya sangat lemah. Sehingga banyak kali kita melihat orang Kristen tapi masih suka percaya kepada dukun-dukun, ramalan-ramalan, horoskop, dan yang lain-lainnya. Hidupnya sebagai orang Kristen tidak mencerminkan kekristenan itu sendiri. Terpujilah Tuhan. Juga ada kategori yang lain, mungkin karena suatu kelompok tertentu, suatu etnis tertentu, dia berada di suatu tempat yang mayoritasnya adalah orang Kristen. Kemudian dia merasa hanya seorang diri atau beberapa gelintir
Daripada nanti kelihatan lain, ya sudahlah, ikut sajalah jadi Kristen. Supaya kalau mati ada yang pikul rame-rame, kalau bangun rumah, pikul rumah, pindah rumah, adalah yang rame-rame menolong. Kalau ada kesusahan, rumah kebakaran, rame-rame disiram. Sendiri bagaimana? Kalau sendiri tentunya itu jadi pertanyaan-pertanyaan. Ya, ada banyak kategori, tetapi penting bagi kita bahwa memeriksa selalu kekristenan kita, apakah kita menjadi orang Kristen ini lewat mendengar firman sehingga kita menjadi percaya. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 jelas di situ ya. Baik, puji Tuhan. Indra yang kedua, Kisah Rasul 2 ayat 3 adalah mata. Yang kedua yang ditangkap, disucikan, dikuasai oleh Roh Kudus, yaitu mata bagi tubuh untuk memandang, bagi jiwa untuk membayangkan, dan bagi roh untuk berharap atau pengharapan. Ini juga penting, karena mata ini kita sudah banyak belajar mulai di Taman Eden, bagaimana Hawa salah menggunakan matanya dalam Kejadian pasal 3, sehingga setan berhasil menjatuhkannya dalam dosa, tidak taat. Juga tentang Henok kita sudah belajar, bagaimana pandangan Nuh, pandangan Bapak Abraham, kita sudah belajar. Dan yang terakhir yang kita pelajari barusan ini adalah pandangan Esau terhadap hak kesulungan. Hati-hati, itu soal ibadah. Jangan pernah kita memandang rendah soal ibadah, karena akibatnya sangat fatal, sangat fatal. Memandang ringan, memandang enteng hak kesulungan, memandang enteng ibadah pelayanan, itu berdampak sangat mengerikan. Sebab jabatannya Esau ternyata sudah pindah kepada Yakub. Jadi kalau dilihat mana ibadahnya Kejadian pasal 25 itu sampai 27, mana ibadahnya? Tidak ada di situ. Ya memang secara tersurat tidak tertulis Esau itu sedang beribadah, tapi coba lihat jubah yang maha indah. Itu sudah bicara tentang jubah pelayanan, menubuatkan tentang pelayanan dan ibadah. Itu dia sering tinggalkan di kemah. Dia ganti pakaian seorang pemburu, dan akhirnya jubah yang dia tinggalkan itu jatuh ke tangan Yakub. Dan Yakub akhirnya puncaknya dia diberkati sebagai anak yang sulung. Dan seumur hidup Esau, hak kesulungan tadi tidak pernah kembali kepadanya. Ini pelajaran kitab Ibrani pasal 12 ayat 16 menulis bahwa Esau itu adalah kehidupan yang bernafsu rendah, cabul rendah. Sehingga dia mencari dengan mencucurkan air mata, sudah kita pelajari itu. Kemudian indera yang ketiga yang disucikan Roh Kudus, dikuasai adalah mulut, lidah. Mulut atau lidah. Bagi tubuh, mulut atau lidah untuk mengecap rasa. Bagi jiwa untuk berbicara. Dan bagi roh aliran hikmat dan pengertian. Artinya bahwa apakah dalam ucapan kita itu ada aliran hikmat dan pengertian atau tidak. Makanya apa yang keluar di mulut, firman Tuhan katakan sumbernya dari hati. Jadi hati ini adalah manusia yang paling jujur. Saya sudah terangkan dalam Yesaya 28 ayat 8,
hati manusia bagaikan meja. Dalam pengajaran tabernakel, meja itu ya meja roti. Meja roti, di atasnya harus mutlak ditaruh roti 12 ketul yang menunjuk kepada firman pengajaran sepenuh. 12 ketul, satu tumpukan itu ada 2 tumpukan, satu tumpukan 6 ketul, tumpukan yang kedua 6 ketul, jumlahnya 12 atau 66 kitab dalam Alkitab kita. Itulah firman Tuhan. Jika tidak ada roti firman Tuhan, ya hati manusia siapa saja. Itu tempat yang paling menjijikkan, paling kotor, paling busuk, paling gelap, paling jahat, paling najis. Itulah hati manusia. Sesuai Yesaya 28 ayat 8, Markus 7 ayat 20 sampai 23. Itu paling menjijikkan, itu hati manusia. Sebab itu kita tidak boleh, saudaraku, menolak firman pengajaran yang benar. Kita berdoa agar supaya waktu firman diberitakan, ditangkap oleh telinga, bisa menembus sampai kedalaman hati kita. Ini sentral hidup manusia, itu hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini hati manusia, roh manusia itu di dalam. Tidak tahu hati yang benar di sini atau di sini. Kalau secara medis hati ada di bagian kiri tuh kanan tuh ya, lupa saya. Iya, hati. Tapi kalau kita coba taruh di hati kita, tangan taruh di sini, ulu hati ya. Ya, betul ya, ulu hati ya. Ya, pokoknya yang penting bukan di sini. Kalau ditaruh tangan di hati, saudara begini salah. Taruh di sini pokoknya ya, di dada kita. Ada paru, ada jantung, ada hati. Ya, pokoknya begitu. Itulah hati manusia. Ya, jika tanpa firman, sekali lagi, hati siapa saja. Tempat yang paling kotor. Yesaya 28 ayat 8, silakan dibaca. Yesaya 28 ayat 8. Yesaya 28, Sungguh segala meja penuh dengan muntah, ya, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Ya, sudah apa lagi kalau sudah ada roti, sudah ada yang ada hanya muntah dan kotoran saja. Makanya yang keluar ya yang itu, yang keluar di mulutnya itu hanya itu saja, yang kotor, yang busuk. Ya, makanya mulut ini dijaga. Menjaga mulut sama dengan menjaga hati. Menjaga mulut sama dengan menjaga hati. Berikut, mulut, lidah sangat menentukan nasib kita. Ini selalu diingatkan kepada kita semua. Ya, menentukan nasib kita. Dalam Injil Matius 12 ayat 36 sampai 37, oleh perkataanmu engkau dibenarkan, oleh perkataanmu engkau dihukum. Menentukan nasib kita. Makanya jangan main-main dengan mulut kita. Ya, betul-betul, apalagi mulutnya hamba Tuhan. Kalau jam-jam ibadah dipakai memberitakan firman. Tapi di jam-jam yang lain jangan dipakai untuk yang lain. Ya, itu mencerminkan hati. Semoga kita bisa mengerti. Kita belajar dari kitab Yakobus. Yakobus pasalnya yang ketiga. Kitab Yakobus pasalnya yang ketiga mulai ayat 1. Judulnya apa perikop itu? Dosa karena lidah. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, karena lidah. Dosa karena lidah. Judulnya saja sudah mengerikan. Upah dosa ialah maut. Jadi kalau dibilang maut, upah dosa adalah maut, berarti lidah bisa menghentar kita kepada maut.
lidah bisa menghentar kita kepada maut. Puji Tuhan. Lidah bisa menghentar kita kepada maut. Baca. Ya. Saudara-saudaraku, Ya. janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, puji Tuhan. Ayatnya yang ketiga sekarang. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, Ya. sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, mohon operator tidak banyak tangan, diam. Ya, supaya perjalanan pelayanan ini baik-baik saja, tenang. Yang pertama ayat 3, lidah ini seperti kuda. Lidah seperti kuda, makanya harus diapa kuda ini? Dikekang. Kuda kalau tidak dikekang tidak bisa ditunggangi atau dipakai. Ya, kita sudah kenal macam-macam kuda. Dalam Keluaran 32 ada kuda lepas kandang. Dalam Keluaran 32 ada kuda lepas kandang. Dalam Yeremia 5 ayat 8 kuda gasang. Ada kuda gasang. Ya, dan lain-lain sebagainya. Maksudnya mulut atau lidah kalau tidak disucikan bagaikan kuda, kuda gasang, kuda lepas kandang. Sudah bisa membayangkan ini ya, bagaimana kuda itu kuat loh, kuda itu. Makanya mesin-mesin apa saja di dunia ini itu ukurannya dipakai kuda. Ya, mohon taruh sini saja itu, handphone situ, bahas ini, matikan itu, taruh sini sekarang juga. Ya, jadi kuda dipakai menjadi ukuran kekuatan mesin, kekuatan mesin, puji Tuhan. Jadi kuda dipakai menjadi ukuran kekuatan mesin. Ya. Dan kemudian kita sudah tahu bahwa kuda juga bicara kekuatan dunia. Jadi sekarang lidah yang tidak disucikan itu sama dengan kuda. Makanya kuda ini harus dikekang agar supaya bisa ingat Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, ya, tetapi tidak mengekang lidahnya, ini kuda liar ini. Terus ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadah. Lidah ini bisa menggagalkan seluruh nilai ibadah pelayanan kita. Saya ulang ya. Jadi lidah ini kalau tidak disucikan, tidak dikuasai Roh Kudus, dia disebutkan seperti kuda. Kuda jalang, kuda lepas kandang, kuda gasang, dan lain-lain. Ya, dan bisa menghancurkan nilai-nilai ibadah kita. Ulangi Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, ya, tetapi tidak mengekang lidahnya, tidak mengekang mulutnya, lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Hancur, hancur nilai ibadahnya. Gara-gara apa?
kuda ini. Gara-gara mulut. Gara-gara mulut. Ya, hati-hati saudara ya, biar kita ibadah. Melayani. Kalau mulutnya tidak dikekang, menjadi kuda liar, kuda lepas kandang, maka semua nilai ibadah kita sia-sia, tidak ada nilainya. Wah, ngeri saudaraku. Ngeri. Makanya hati-hati ya, mulai saya diperiksa Tuhan petang hari ini, jangan sampai saya orang yang melayani beribadah, tapi sekali saja mulut ini lepas kekang, maka ibadah pelayanan yang saya lakukan sekian lama tidak berarti. Saya sama dengan menipu diri sendiri. Oh, ngeri nih saudaraku. Ngeri, banyak orang tidak memperhatikan perkara yang satu ini, dianggap perkara yang remeh. Soal lidah ini, soal mulut bisa membatalkan ibadah pelayanan kita. Sia-sia itu berarti tidak ada gunanya. Ibadahnya sia-sia gara-gara mulut. Lain kali kalau ada halangan ibadah kita berjuang, kita menang. Mau datang kebaktian ada halangan, kita berjuang, kita menang. Tapi sesudah kita ibadah melayani, tidak menjaga mulut, maka ibadah yang kita gelar tadi, pelayanan itu batal semuanya. Tidak ada artinya semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Ya. Semoga kita bisa mengerti supaya kita berawas-awas terhadap lidah kita. Ini kuda liar. Yang kedua, Yakobus pasal 3 ayatnya yang keempat. Ya, Yakobus pasal 3 ayatnya yang keempat. Silakan. Dan lihat saja kapal-kapal. Ya, lihat saja kapal-kapal. Walaupun amat besar. Dan digerakkan oleh angin keras. Namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Baik. Yang kedua, lidah ini digambarkan seperti kapal. Ya, kapal atau bahtera kehidupan. Tapi di situ lidahnya berfungsi sebagai kemudi kapal. Jadi bahtera hidup kita, kapal hidup kita ini sedang mengarungi lautan dunia. Hidup kita bagaikan kapal yang sedang mengarungi lautan dunia. Bagaimana kalau kapal itu tidak ada kemudinya atau kemudinya rusak? Maka kapal itu akan sulit dikendalikan. Arahnya tidak jelas, bisa menabrak kapal yang lain, menabrak karang. Banyak sekali kalau di laut halangannya. Bisa menghantam busung pasir, hancur. Ya, Mazmur 107 ayat 23 mulai. Mazmur 107 ayat 23 mulai. Silakan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal. Ya. Yang melakukan perdagangan di lautan luas. Ya, perhatikan. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ya, saya sudah terangkan berkali-kali, kalau mau melihat
perkara Tuhan yang ajaib, kita harus berani mengarungi lautan yang dalam. Dari pintu gerbang masuk ruangan suci. Di situ kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib dari Tuhan. Para nelayan kalau menangkap ikan di pantai, para nelayan hanya menemukan jenis-jenis ikan kecil atau ikan teri. Tapi kalau mau menangkap ikan cakalan, ikan tuna, harus ke tempat yang dalam. Dan perlu kita tahu, semakin kita ke tempat yang dalam, gelombangnya pun semakin besar. Ayo, ayat 25 sekarang. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai. Terus, ayat 25. Ia berfirman maka dibangkitkannya angin badai Ya, yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Gelombangnya terus. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing Dan terus. terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Nah, di sini kelihatan bagaimana seizin Tuhan dalam mengarungi lautan dunia ini. Ada gelombang, ada badai, bahkan terasa menaikkan kapal sampai ke langit, turun sesuai dengan irama gelombang yang dapat membuat orang pusing, terhuyung-huyung. Lanjutkan 28. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Ya, berseru pakai apa? Mulut atau pakai mata? Mulut. Yang Tuhan rindukan ketika terjadi badai adalah seruan doa dan penyembahan. Tahun 2023 ini sesuai dengan bekal firman Tuhan sudah mulai terbukti. Tahun 2003 ini lewat para ahli ekonomi dunia, para analis ekonomi yang sudah cukup dikenal, ahli ekonomi, analis ekonomi, tahun 2023 seterusnya, bahkan Bapak Presiden kita sendiri mengatakan ini tahun-tahun gelap. Saudaraku, dunia akan menuju kepada krisis sampai dengan resesi. Bahkan lembaga keuangan dunia yang terkenal IMF telah memperingatkan negara-negara yang sudah mulai menuju krisis pangan dan energi, krisis pangan dan energi, untuk mengantisipasi, termasuk Indonesia diperingatkan. Tapi ada pergerakan yang optimis di negara kita sekalipun ada krisis, resesi, kata para analis, karena rakyat negara kita ini rajin bertani. Ya baik saja, semua kita hormati karena mereka juga belajar, ada metode mereka dalam menganalisa itu. Tapi satu hal, apa saja yang terjadi sebenarnya Tuhan sudah jauh-jauh hari mengatakan kepada kita dalam pembukaan firman Tuhan. Aku kan bilang aku tidak meramal, sama sekali saya tidak meramal. Tapi firman itu datang 1 minggu sebelum kita meninggalkan tahun 2022. Ya, dan sekarang sudah mulai terasa makin berat. Makin berat, banyak berdoa lo menghadapi ini supaya kita tidak frustasi.
Sehingga iman kita betul-betul tertuju kepada Tuhan. Waktu badai mengamuk, yang Tuhan rindukan, kita tetap berseru kepada nama Yesus. Baru-baru ini ada seorang pelayan yang saya katakan bahwa itu tidak ngawur lah. Ya katanya antikris sudah mulai kerja, mengecap dengan 666 dengan alasan supaya kita bebas ibadah, bebas, yaitu vaksin itu, cuma dia nggak terang-terangan bilang vaksin itu katanya sudah cap 66. Kalau kita belajar itu kan terjadi sesudah terjadi pengangkatan toh. Ya toh, penyingkiran toh. Baru Wahyu 13, Wahyu 12 dulu, baru Wahyu 13. Makanya saya tanya, kita kan masih bebas untuk membeli dan menjual toh? Bebas toh? Bebas. Nanti kita sudah tidak bisa apa-apa. Jangan kita kemudian tertipu. Ya, hari-hari ini ada yang mengatakan begitu, tapi kita periksa firman secara lebih dalam. Saudaraku, memang waktunya hujan ini tidak lama, hujan akhir tidak lama waktunya, deras kemudian straight berhenti. Israel dan bangsa non-Israel menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Dan kita tidak boleh tidak berjaga-jaga. Saudara punya handphone canggih-canggih sekarang, periksa berita, ikuti perkembangan dunia. Ikuti, bukan cuma nonton TikTok, ikuti perkembangan dunia. Apa yang sedang terjadi di dunia ini. Cocokkan dengan pembukaan firman Tuhan. Supaya kita memasukkan hidup kita dalam Wahyu 3 ayat 10. Supaya mendapatkan jaminan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Roh Kudus yang sudah memeteraikan kita, jaga sikap kita terhadap Roh Kudus. Jaga. Ini yang bekal-bekal kita tahun 2023 itu. Ini tahun kemenangan menghadapi semua. Menang tapi bersama Tuhan lewat sistem penggembalaan. Jadi jangan keluar dari ngeri, ngeri betul. Berat ini sekarang. Tahun-tahun yang berat. Diskusi-diskusi panel para ekonom dunia. Betul itu, meramalkan betul. Belum lagi krisis keamanan, perang akan semakin merambat kemana-mana. Serangan-serangan teror dan lain-lain. Itu semua dalam Yesaya pasal 24 ayat 1 mulai sampai ayat 24 juga. Itu sudah menjadi patokan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Puji Tuhan. Jadi jaga mulut sama dengan menjaga apa tadi? Hati. Jaga mulut sama dengan menjaga hati. Jaga hati ya, supaya mulut ini tidak makan korban. Itu. Jadi ayat selanjutnya, bacaan ayatnya yang ke 28 mulai ya, ulangi ya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Ya, dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda. Ya. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Itu. Kemudi tadi berfungsi. Walaupun ada badai, tapi fungsi kemudinya itu yang penting. Sehingga waktu badai reda, kapalnya sampai di pelabuhan damai. Kapalnya sampai di pelabuhan damai, kehidupan kita sampai di tujuan akhir.
menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Puji Tuhan. Ayatnya yang ke-31, ayat 31 sampai 32. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji dia dalam majelis para tua-tua. Mulut sampai bisa memuji, menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Badai yang hebat ini sedang menghantam dunia. Puji Tuhan. Lanjutkan kembali ke kitab Yakobus tadi. Bagian yang ketiga ayat 5 dan 6. Mulut atau lidah dilukiskan seperti api. Wah, ini dulu sudah pernah saya terangkan, sekarang diterangkan kembali untuk mengingatkan kita. Ayatnya yang ke-5 sampai 6. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Terus, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Puji Tuhan. Jadi di sini lidah adalah nyala api. Kan kita semua butuh api ya. Kita semua butuh api setiap hari, bukan? Ya, kalau tidak ada api bagaimana kita mau memasak? Ya, semua kita butuh api, tapi api yang terbatas. Tapi biar api itu terbatas, bisa dipakai untuk membakar hutan. Tidak perlu bawa obor, cukup nyalakan macis di hutan. Bisa terbakar habis hutan yang besar. Itu maksudnya api itu, lidah itu bagaikan nyala api neraka. Kalau kita main-main dengan nyala api neraka, main-main dengan perkataan sama dengan main-main dengan api neraka itu. Main-main dengan dusta, dengan fitnah, itu sama dengan kita bermain-main dengan api neraka. Suatu waktu kita betul-betul dibakar oleh api neraka. Suatu waktu. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Ya, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, siapa yang suka menggemakan atau main-main dengan lidah akan memakan buahnya. Puji nama Tuhan. Ada banyak ini ayatnya, tapi kita sudah paham. Jadi mulai dari kuda, kapal, sekarang api. Ya, kalau mau lihat api neraka, lihatlah lidah orang yang tidak bertobat. Itu lidahnya seperti nyala api. Itu ucapan-ucapannya tidak menjadi berkat. Karena ucapan-ucapannya adalah nyala api neraka. Siapa saja dibakar. Ngeri nih saudaraku. Masih hidup di dunia kita sudah percaya kepada dusta. Masih hidup di dunia ini yang hanya sementara ini. Kita suka berbohong, berdusta, melawan kebenaran. Itu sebenarnya sama dengan nyala api neraka. Jadi kalau mau lihat neraka, lihat saja mulut yang berbohong, mulut dusta. Karena bapak segala dusta adalah iblis, penghuni neraka.
Betul ini, khotbah saya seperti cerita sekolah minggu, tapi betul ini. Betul ini, kalau kita suka bohong, suka fitnah, itu sama dengan kita sedang menyalakan api neraka di mulut kita. Orang yang kita bisiki bohong, yang kita bisiki fitnah, ikut terbakar. Kalau fitnah itu kata kitab Amsal, seperti sedap-sedapan masuk ke dalam lubuk hati. Dosa fitnah itu. Kita tidak tahu dengan benar keadaan seseorang, tapi kita sudah berani mengatakannya. Itu fitnah. Itu nyala api neraka. Cuma kan tidak kelihatan. Secara jasmani tidak kelihatan kalau ada nyala api. Tapi sebenarnya secara rohani, mulai dalam rumah tangga nikah suami istri yang memelihara bohong, dalam Wahyu pasal 22 ayat 15, orang yang mencintai dusta suami istri seperti Ananias Safira, itu lidahnya itu nyala api neraka, fitnah dan kata-kata kotor apalagi. Jadi betul-betul menentukan lewat pelajaran ini, Tuhan ingin seluruh hidup kita. Itulah panca indera, seluruh hidup kita. Kita perlu serahkan kepada Tuhan tiap hari. Bahkan penulis kitab Mazmur pasal 141 ayat 3, kita baca itu. Itu dia minta dalam doanya agar supaya Tuhan berjaga-jaga. Awasilah mulutku. Ayat 3 ya. Tuhan, ya, berjagalah pada pintu bibirku. Ya. Dia tahu bahwa ini kalau tidak dijaga dan dijawab dalam Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda hidup sesuai dengan firman? Ya, bagaimana itu? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ya, harus menjaganya sesuai firman Tuhan. Kalau tidak, siapapun kita. Ya, lidah ini tidak ada yang benar. Saudara diberi kesempatan merenung. Sementara firman Tuhan diberitakan ini, diberi kesempatan merenung diri. Mengintrospeksi diri. Sudah berapa yang menjadi korban dari mulut kita ini, sudah berapa yang jadi korban, atau saudara pernah jadi korban fitnah? Bukan maksudnya sudah difitnah, orang menyampaikan sesuatu tentang seseorang kepada kita, padahal kita sendiri belum tahu yang sebenarnya. Lalu kita ikut-ikutan, mungkin saja memaki-maki, menjelekkan, sehingga timbul kepahitan, padahal itu fitnah, belum tentu benar. Makanya tatkala saya mendengar cerita tentang A dari satu orang, saya cari sumbernya lagi dari orang yang berbeda, yang konon mengetahui hal yang sama. Kalau keduanya mengatakan itu iya sama, ya saya percaya. Tapi kemudian saya berusaha menetralisir hati ini lewat doa menyembah, agar supaya tidak pahit hati. Tidak pahit, jangan termakan dengan fitnah. Jangan terbawa-bawa dengan dosa orang. Jaga loh sungguh-sungguh ya. Ya, baik. Puji Tuhan. Yang ketiga, sekarang yang keempat, ayat 7 sampai 8. Yakobus 3 ayat 7 sampai 8. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia.
Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ya. Ia adalah sesuatu yang buas, Ya. yang tak terkuasai, dan Ya. penuh racun yang mematikan. Ya, yang keempat, perhatikan anak saya ya, yang keempat, lidah itu kalau tidak disucikan sama dengan binatang buas dan binatang yang beracun atau berbisa. Lidah ini sama dengan binatang buas. Tadi sama dengan kuda. Sekarang sama dengan binatang buas dan binatang berbisa, beracun. Binatang buas sama dengan binatang yang berbisa, beracun. Ya, makanya ada istilah di dunia ini adalah harimaumu. Mulut harimaumu. Ya, seringkali harimau ini bukan hanya menerkam kita, tapi menerkam banyak orang. Makanya lidah ini kita serahkan kepada Tuhan pada petang hari ini ya. Lidah sama dengan hati kita. Hati kita harus mengalami penyucian. Harus mengalami penyucian. Puji Tuhan, tolong pintunya ditutup. Saya tidak mau diganggu dengan paket. Tutup pintunya. Baik. Yang di sini tutup pintunya. Iya. Karena saya selalu ditengok-tengok. Ya, baik. Puji Tuhan. Ya. Jadi, kembali ya. Jadi lidah yang tidak disucikan sama dengan binatang buas, binatang beracun. Oh, ngeri suku, mematikan sekali. Itulah sebabnya kita mohon kemurahan Tuhan agar supaya Tuhan menyucikan lidah kita. Kita baca dulu Yesaya pasalnya yang ke-6 ya, beberapa ayat dulu. Setelah itu kita menyembah Tuhan. Yesaya 6 ayat 1 mulai. Yesaya 6 ayat 1 mulai. Dalam tahun matinya Raja Uzia, Ya. aku melihat Tuhan duduk di atas tahta Ya. yang tinggi dan menjulang, Ya. dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Terus. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, Ya. masing-masing mempunyai 6 sayap. Ya. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, Ya. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, Terus. dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ya. Dan 3. mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Ya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Tuhan semesta alam. Ya. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Ya. 5. Lalu kataku, Ya, perhatikan. celakalah aku, Celakalah aku binasa, Ya. sebab aku ini seorang yang najis Ya, bibir. seorang yang najis bibir. Hamba Tuhan juga mengakui, Yesaya mengaku setelah matanya melihat kemuliaan Tuhan, dia sadar. Memang ini yang ditunggu Tuhan dari kita dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Tatkala firman Tuhan datang menemplak keadaan kita, Tuhan tunggu suatu pengakuan tentang lidah kita. Karena ini kemudi hidup kita. Ya, ternyata Yesaya seorang nabi yang najis bibir. Maaf, berarti binasa. Berarti binasa. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Syukur dia mengaku. Syukur hamba Tuhan ini jujur kepada Tuhan. Ulangi ayat yang kelima. Lalu kataku, celakalah aku. Aku binasa, Ya. sebab aku ini seorang yang najis bibir. Binasa, sudah. Sudah ngaku. Terus? Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Oh, sama. Jemaat juga sama. Jemaat sama. Jadi kalau ada kemuliaan Tuhan, terjadi penyucian. Ini yang kita rindukan. Terjadi penyucian, terutama menyucikan lidah. Penyucian perkataan sama dengan menyucikan hati. Teruskan.
Ya. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Nah, prosesnya bagaimana penyucian ayat 6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Ya. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Dari mesbah kurban bakaran, terus ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Cuma satu yang dapat menyucikan mulut kita, yaitu api mesbah korban bakaran. Cuma satu, yaitu firman dalam urapan roh suci dan korban Kristus, darah Yesus. Cuma satu yang dapat menyucikan mulut dan hati kita. Ya, di luar itu tidak bisa, menentukan sekali. Puji Tuhan. Yang terakhir dalam Yakobus pasal 3 tadi, ayat 9 sampai 12. Ayat 9 sampai 12. Ayat 9 sampai 12. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Bentar, lidah adalah suatu sumber. Suatu sumber. Sumber air. Sumber. Karena apa yang keluar dari mulut memancar dari hati. Sumber. Ya, di situ ada air pahit, ada air tawar. Ada air pahit, ada air tawar. Tidak boleh begitu. Di satu waktu kita memuji Tuhan, tapi dengan mulut yang satu juga kita mengutuk. Tidak boleh. Tapi kan banyak kali terjadi begitu toh. Ya toh, jujur toh, mulutnya cuma satu. Tapi bisa dipakai ganda. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi juga dipakai untuk perkara yang kotor. Tidak boleh ini. Waduh, kalau begitu kita semua najis bibir berarti ini. Iya toh? Kalau begitu. Coba direnung-renungkan selama jadi hamba Tuhan, jadi orang Kristen. Saya jadi hamba Tuhan. Mulut dipakai memuji Tuhan. Di kesempatan yang lain mulut dipakai memfitnah. Betul toh? Nah, itu tidak. Coba baca terus. Baca terus. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Terus. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Nah, tidak boleh. Waduh, saya berterima kasih ini diingatkan Tuhan lewat surat Yakobus ini. Karena tanpa disadari masih sering seperti itu. Dari mulut yang satu dipakai memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pagi bangun memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Siang dipakai untuk yang lain. Itu. Sehingga mulutnya jadi, ibadahnya tadi jadi apa tadi? Sia-sia. Ngeri. Ibadah pelayanannya menjadi sia-sia. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Makanya ayat berapa sekarang? Ayatnya yang ke 10. 11, 12 ya. Baik. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ya, puji Tuhan. Jadi lidah, mulut sama dengan sumber atau mata air. Sama dengan mata air. Mata air. Biarlah lidah kita adalah mata air kehidupan dari Tuhan. Karena hati kita, kata Injil Yohanes pasal 7, atau terakhir kita baca ya, Yohanes pasal 7. Injil Yohanes pasalnya yang ke-7. Injil Yohanes pasalnya yang ke-7. Injil Yohanes pasalnya yang ke-7. Langsung ayatnya yang ke-37 sampai 39. Dan pada hari terakhir
Ya, Yohanes 7. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Ya, apa itu yang dimaksud? Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Ya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya, Roh Kudus tadi yang kita bicarakan tadi. Kalau ada dalam hati Roh Kudus pasti bersama firman dan kasih Tuhan. Itulah aliran-aliran air sungai kehidupan. Dibutuhkan oleh banyak orang. Kita saling mengampuni, mengaku dosa kita, saling mengampuni suami istri. Kalau ada salah dalam perkataan, diingatkan Tuhan, kita saling mengaku, saling mengampuni kesalahan kita. Sehingga dosa kita disucikan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Baik, firman Tuhan saya tibakan di sini. Kita akan datang menyembah kepada Tuhan setelah kita mengintrospeksi diri. Yang bisa berlutut silakan berlutut, yang tidak bisa duduk saja ya. Baik, Yesus disanjung, Yesus disanjung. Kita mengambil tempat kita untuk menyembah Tuhan. Yesus disanjung, Yesus disanjung. Dengan masing-masing kita mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan. Ayo. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Haleluya. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Yesus, haleluya. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Betapa bahayanya lidah manusia ini. Kalau tidak kita serahkan tiap hari kepada Tuhan dalam penyertaan Roh Kudus. Oh Tuhan, ampuni saya. Yesus disanjung, Yesus ampun kami, ampun hamba Tuhan, ampun hamba Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Malaikat puji Dia, malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Senandung. Haleluya. Kesempatan kita seperti Nabi Yesaya tadi. Tuhan, saya seorang yang najis bibir, saya orang yang najis, berarti saya binasa. Sia-sia ibadah pelayanan saya, batal, gagal karena mulut. Oh Tuhan, ampuni hamba. Dalam sekali ini firman Tuhan, pengertiannya sangat dalam. Roh Suci tolong.
bersalah dalam perkataan. Tuhan rindukan kami tidak bersalah dalam perkataan ini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Lagi sampai bisa menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan ampuni, jangan sampai salah dalam perkataan kami, menenggelamkan kami di lautan api dan belerang Tuhan. Sebab ibadah kami tidak diperhitungkan lagi, pelayanan kami tidak dihitung lagi. Batal seperti panas setahun, dihapus hujan sehari. Oh haleluya, haleluya. Sekian tahun hamba menjadi hamba Tuhan, pelayanan sudah melewati berbagai jalan. Lalu kemudian hanya karena ucapan saya yang tidak terkontrol, batal semua ibadah pelayananku. Oh Tuhan, ampun. Jangan Tuhan, jangan sampai, jangan sampai Tuhan, jangan sampai. Yesus tolong hamba-Mu, suami istri dan anak-anak kami tolong. Kami ini orang-orang yang cacat, banyak salah. Tolong jemaat Tuhan, para tua-tua, imam-imam, paduan suara, pemain musik dan lain-lain. Tolong kami Tuhan, yang ikut ibadah secara virtual, tolong semua Tuhan, tolong semua Tuhan. Sekali lagi, haleluya, sampai bisa menyembah. Haleluya, 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 oh, haleluya, haleluya. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, banyak cacat celah kami. Haleluya, haleluya. Mulut ini bisa menjadi binatang buas, binatang beracun Tuhan. Haleluya. Sucikan kami Tuhan, sucikan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba menyembah. Haleluya. Sucikan hati kami Tuhan. Suci, 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 suci. Haleluya.
suci, darah yang suci. Banyak cacat celah Tuhan. Kami bersalah dalam ucapan, tutur kata kami. Haleluya. Haleluya. Hamba menyembah. Yesus.
Darah Yesus yang suci, darahmu menyucikan, menyucikan, darahmu yang suci. Haleluya. Haleluya. Darahmu yang suci. Hanya darahmu yang suci menyucikan cacat celah kami, terutama cacat dalam perkataan. Ampuni kami Tuhan, sucikan darahmu yang suci, darahmu yang suci. Haleluya, darahmu yang suci. Haleluya, ampuni Tuhan. Jangan sampai pelayanan dan ibadah kami selama ini menjadi sia-sia oleh karena kuda liar, oleh karena binatang buas, karena nyala api neraka di dalam mulut kami Tuhan. Haleluya. Ibadah pelayanan yang tidak berguna sama sekali oleh karena kesalahan dalam mulut kami. Ampuni, sucikan kami Tuhan, sucikan sidang jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan dalam penggembalaan ini, seorang demi seorang, setiap rumah tangga nikah Tuhan, dari sekolah minggu, remaja muda dalam tangan-Mu dimanapun berada, di kota Karawang, di Bandung, di Jakarta, di Malang Tuhan, di Palu, di Sausu, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tolong semua di kota Poso, di Matia Lembah, Tuhan Pamonat Timur, di Lore Selatan, serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Di Patiwunga Tuhan, di Kasih Guncu, Tuhan serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkemurahan Tuhan untuk menolong, menyucikan sidang jemaat-Mu Tuhan yang ada di Padalembara dan Patiwunga. Tuhan tolong, Engkau jamah semua, sucikan saudara-saudara kami yang mengikut kebaktian secara virtual, yang hamba-Mu tidak ketahui dari mana asalnya, baik yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah ini, maupun yang selalu mengikuti kebaktian virtual. Jangkau dengan tangan kemurahan-Mu, lenyapkan bimbang takut khawatir kami hari-hari ini menghadapi gelora lautan dunia yang sedang mengamuk. Tuhan tolong kami, lindungi pelihara kami Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang sakit Engkau jamah, terutama orang tua kami, Bapak Wayan Arco Tuhan, yang sedang dirawat di rumah sakit Poso Tuhan, serahkan dalam tangan-Mu. Ampuni salah dosa di hadapan Tuhan. Kuasa sakit penyakit Tuhan lenyapkan dalam nama Yesus. Tuhan lenyapkan, sembuhkan, terjadi mujizat keajaiban. Anak kami Fiona
Ya Tuhan, anak kami juga Felicia, Tuhan tolong semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau jamah, sembuhkan, pulihkan semua Tuhan, sehingga menjadi sehat. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Para orang tua kami yang sudah melahirkan, merawat, membesarkan kami tidak bisa balas. Tuhan yang sudah memberikan mempelai dalam pernikahan, kami tidak bisa balas apa-apa. Tuhan berkenan memberkati mereka semua. Kaitkan dalam pergerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kakak, adik, ipar, ponakan-ponakan, cucu pun berada. Tuhan berkati, selamatkan juga dari angkatan yang jahat dan bengkok hati ini. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, bangsa, negara, pemerintah kami. Tuhan jamah, beri pemerintah takut akan Engkau, tetap dapat menjamin kami bebas beribadah melayani Tuhan. Rekan-rekan seperjuangan hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati kami semua Tuhan. Nikah-nikah yang belum bahagia, belum menyatu di penggembalaan, Tuhan jamah. Nikah yang mendambakan keturunan dalam sidang jemaat, Engkau jamah pintu jalan secara ajaib Tuhan. Terima kasih kaum muda dalam perjodohan, Tuhan tolong berkati. Buka pintu jalan perjodohan yang baik Tuhan, yang sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, gerakkan jiwa datang dalam penggembalaan, gerakkan sebanyak jiwa dalam penggembalaan lewat pelayanan virtual. Tuhan jamah, jangkau, gerakkan sebanyak-banyaknya. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan Tuhan. Pendeta, orang tua kami Pendeta Sumarno juga yang masih tergeletak karena stroke, Tuhan tolong. Biar tangan-Mu diulurkan. Sore ini jamah pulihkan Tuhan. Berilah waktu, kesempatan untuk melihat kemurahan Tuhan yang besar. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Terima kasih banyak. Mohon kemurahan Tuhan. Inilah doa kami kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa buat KKR yang akan diselenggarakan tanggal 31 sampai tanggal hari di Tentena. Tuhan bukakan firman, pembicara, panitia yang bekerja semuanya serahkan dalam tangan-Mu. Inilah doa kami kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan dan panjatkan semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Dengan tempo yang sedang, ya, baik. Kita memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kaki sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Hanya ku bisa lari. Kita berdiri semua.
hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kaki Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Terima kasih. Sekali lagi menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan, baik yang tergembala langsung maupun secara virtual di mana-manapun. Para pemirsa baik yang sudah mensubscribe pelayanan ini, Tuhan berikan notifikasi pelayanan sehingga selalu dapat mengikuti kebaktian ini. 3 macam ibadah ditambah kaum muda remaja, Tuhan bisa diikuti dengan baik untuk menolong hidup kami semua. Bukan mengorganisasikan jiwa, tapi biarlah organisme ini masuk dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Sucikan hati kami semua, motivasi pelayanan kami Tuhan. Sucikan terus ucapan bibir kami Tuhan, itulah cerminan hati kami Tuhan. Ampuni, sucikan supaya tidak sia-sia seluruh pelayanan ibadah kami. Bagaikan panas setahun dihapus hujan sehari, tidak ada artinya apa-apa Tuhan. Tolong kami, jeripaya yang menjaring angin Tuhan jangan sampai. Ampuni kami. Oh, terima kasih. Firman-Mu sangat memberkati kami, sangat dalam pengertian ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu. Segala pengorbanan sidang jemaat, Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih banyak. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya, mulai petang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami tamatkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua.